Salah satu film fiksi ilmiah dengan konsep unik adalah film berjudul Radius tahun 2017 ini. Jadi langsung saja pasang handsfree, selamat menonton dan... Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terbangun tepat di samping mobil yang mengalami kecelakaan, di mana pria yang bernama Liam ini pun sama sekali tidak ingat apa yang sudah terjadi, atau dengan kata lain, Liam mengalami amnesia pasca kecelakaan yang menimpanya tersebut. Saat sedang berjalan itulah Liam memutuskan untuk menggat mobil yang sedang lewat, namun tiba-tiba saja pengendara mobil itu oleng dan hampir menabrak Liam. Entah apa yang terjadi, si pengendara mengalami kematian yang cukup aneh, ditandai dengan kedua bola matanya yang berubah menjadi putih total. Liam memutuskan untuk meminjam ponsel milik si pengendara untuk menghubungi 911 yang ketika sedang menelepon itulah tiba-tiba dia dikejutkan oleh seekor burung yang jatuh tepat di atas mobil yang tak jauh dari tempatnya berdiri, sehingga Liam buru-buru pergi meninggalkan lokasi tersebut karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi juga kepadanya. Setibanya di sebuah warung makan, Liam langsung masuk ke dalam dengan maksud untuk meminta bantuan. Namun alangkah terkejutnya dia saat menemukan semua orang sudah tewas dengan kondisi yang persis sama dengan yang terjadi pada pengendara tadi. Pun sama dengan sebuah mobil yang baru saja datang, Liam mengira jika udara sudah terkontaminasi semacam virus, sehingga dia segera menutup mulut dan hidungnya agar tidak mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh orang-orang tersebut. Berbekal peta yang ditemukan di warung makan serta alamat sesuai pada kartu identitasnya, Liam akhirnya tiba di sebuah rumah yang merupakan rumah miliknya sendiri, di mana sebuah berita mengabarkan tentang penemuan beberapa mayat yang tewas tanpa sebab yang pasti dan hanya terjadi di wilayah tempat Liam berada. Namun beberapa warga lokal menganggap bahwa kematian tersebut disebabkan oleh udara yang terkontaminasi semacam virus yang dibuat oleh teroris, sehingga penduduk di wilayah ini disarankan untuk tetap berada di rumah sampai ditemukan adanya kabar terbaru. Saat sedang menutup celah jendela itulah Liam tak sengaja melihat seorang tukang rumput yang sedang bekerja di luar, di mana Liam mencoba memberikan isyarat supaya si tukang cepat kembali ke rumahnya. Namun si tukang yang belum tahu mengenai fenomena aneh ini pun malah berjalan mendekati Liam dan tiba-tiba... Sampai sini, Liam mulai menyadari jika fenomena ini bukanlah disebabkan oleh virus udara ataupun senjata biologis teroris, karena dari apa yang Liam dan kita saksikan tadi, orang-orang seketika mati saat berada cukup dekat dengan Liam, sehingga untuk membuktikan teori tersebut, Liam memutuskan untuk mendekati seekor burung gagak yang sedang entrep dan... Ya, teori ini 99% terbukti benar. Liam langsung mengukur jarak antara si burung gagak dengan posisinya berdiri, pun sama dengan jarak antara dia dan si tukang kebun, hingga didapatkanlah hasil yang sama persis, yaitu 15 meter, sehingga untuk sementara waktu bisa disimpulkan bahwa penyebab kematian orang-orang yang ditemuinya tadi tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Barang siapa yang berada dalam radius 15 meter dari posisi Liam berada, maka orang itu akan mati secara mendadak. Liam pun langsung lari menjauh saat ada pengendara mobil muncul. Untunglah pengendara tersebut hanya numpang lewat saja, sehingga Liam bisa merasa lega setelah dirinya berhasil mencegah jatuhnya korban lain gara-gara anomali aneh yang terjadi pada tubuhnya. Liam pun menjadikan pondok di belakang rumahnya sebagai tempat istirahat setelah lokasinya berada cukup jauh dan aman dari jalanan dan paliwatan penduduk sekitar. Yang tak lama muncullah dua petugas polisi yang datang sesuai panggilan 911 yang dilakukan oleh Liam tadi, sehingga Liam harus kerepotan sendiri saat harus jaga jarak dan sembunyi di waktu yang bersamaan. Dan untunglah kedua petugas tersebut segera pergi setelah mendapati beberapa burung mati berjatuhan akibat terbang terlalu dekat dengan posisi si Liam berada.
Singkat cerita, malam pun poek. Muncullah seorang wanita asing yang tak siapa namanya, di mana Liam mencoba memberitahunya untuk segera pergi menjauhi pondok ini, namun si wanita tetap keras kepala mendekat, yang sungguh aneh bin ajaib ketika wanita tersebut tidak mengalami apa yang dialami oleh orang-orang termasuk seekor anjing yang juga baik-baik saja ketika berada sangat dekat dengan Liam. Namun bukan itu saja kejutannya, karena ternyata wanita asing ini adalah orang yang sempat satu mobil dengan Liam sebelum kecelakaan mobil dan mengalami hilang ingatan alias amnesia seperti yang Liam alami saat ini. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah dan membicarakan tentang kabar mengenai fenomena kematian aneh yang sedang terjadi, di mana Liam sendiri mendapat beberapa kilasan tentang pertemuan mereka berdua di sebuah jembatan, hingga keduanya memutuskan untuk pergi ke jembatan yang dimaksud, berharap bisa mengetahui atau mengingat kembali tentang apa yang sudah terjadi dan apa hubungan di antara mereka berdua. Setibanya di jembatan, Liam dan si wanita yang kita panggil saja Jane, asal kata dari nama Jane Doe atau sebutan fiktif untuk seseorang yang tidak diketahui namanya, pun masih belum bisa mengingat apa hubungan di antara mereka berdua. Yang Jane ingat hanyalah ketika dirinya membuang secari kertas dari atas jembatan dan Liam muncul seperti seseorang yang kenal dekat dengannya, yang karena teka-teki ini semakin runyam dan membuat mastaka mereka menjadi jangar. Akhirnya Liam dan Jane sepakat untuk pergi ke lokasi awal tempat mereka kecelakaan mobil. Barangkali ada detail yang terlewat di tempat tersebut. Tiba di lokasi kecelakaan, mereka berdua baru menyadari bahwa ada semacam bulatan hitam yang seolah membakar permukaan, di mana bulatan tersebut memiliki diameter kurang lebih 15 meter, persis seperti batas aman untuk orang lain berada cukup dekat dengan Liam, sehingga Liam akhirnya sadar bahwa lokasi ini merupakan titik awal dirinya memiliki semacam kekuatan tak diketahui yang bisa memancarkan semacam radiasi kematian bagi siapapun yang berada kurang dari 15 meter dari posisinya berdiri. Namun yang menarik adalah hanya Jane lah satu-satunya orang yang tidak mati ketika berada cukup dekat dengan Liam. Liam akhirnya jujur kepada Jane bahwa kematian yang dialami oleh beberapa warga yang ada di berita adalah disebabkan oleh dirinya, sehingga itu membuat Jane menjadi ketakutan dan memutuskan untuk pergi sendirian. Saat Jane sedang berjalan menjauh, itulah muncul seorang petugas sheriff wanita yang mengenal Liam dan bermaksud untuk meminta keterangan terkait penemuan mobilnya yang hancur. Dan tiba-tiba sempat akan kabur, Jane akhirnya mau untuk mengikuti ajakan Liam untuk menunjukkan sesuatu yang mungkin akan menjadi jawaban atas pertanyaan tentang apa yang sudah terjadi kepada mereka berdua. Berlokasi di tempat terbuka dengan seekor kambing yang Liam ambil dari kandang Wantur, Jane diminta untuk menjauh secara perlahan dan perhatikan apa yang terjadi pada kambingnya. Stop! Ya, tanpa sadar mereka berdua sudah terkoneksi satu sama lain, ibarat tombol on-off. Liam adalah tombol on-nya, sementara Jane adalah tombol off-nya. Ketika Jane berada di dalam radius 15 meter dari posisi Liam, maka kekuatannya akan hilang secara otomatis dan akan muncul kembali apabila Jane berada di luar dari 15 meter dari posisi si Liam berdiri. Dengan kata lain, mereka berdua harus tetap bersama dan tetap berdekatan jika tidak ingin ada korban lagi. Mereka berdua sepakat untuk pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis. Barangkali ada penjelasan masuk akal tentang fenomena ini, di mana dokter menyarankan Liam agar melakukan CT scan untuk melihat apakah ada kelainan pada otaknya. Dan disinilah kesulitan kecil terjadi saat petugas menyuruh Jane untuk keluar dari dalam ruangan. Yang kita tahu, jika dia melakukan itu maka para petugas medis yang berada pada radius 15 meter dari Liam akan mati secara mendadak, sehingga Jane membujuk si petugas agar mengizinkannya tetap berada di ruangan dengan dalih bahwa Liam takut sendirian. Selesai CT scan, Liam dan Jane pun dikejutkan oleh berita tentang penemuan mayat tukang kebun di belakang rumahnya, hingga polisi menetapkan bahwa Liam sebagai tersangka sekaligus buronan yang sedang dicari polisi, sehingga mereka berdua harus segera kabur menghindari beberapa petugas yang kebetulan sedang melakukan pencarian di rumah sakit.
Saat Liam sudah masuk lift itulah, perhatian Jen seketika teralihkan oleh poster orang hilang serta ingatannya tentang secari kertas yang sempat dia buang di jembatan yang ternyata adalah wajahnya sendiri, di mana mereka berdua harus terpisah satu sama lain setelah lift keburu tertutup dan... Ya, beruntung Jen bergerak cepat dengan menuruni anak tangga hingga bisa kembali pada Liam tanpa keluar dari radius 15 meter di mana mereka berhasil kabur dari rumah sakit dan mencari tempat aman untuk bersembunyi dari kejaran para polisi. Keesokan paginya, Liam terlihat sedang menghulang memandangi pemandangan sembari mengingat siapa dia yang sebenarnya, sementara Jen sedang mendengarkan berita di radio tentang seorang pria bernama Sam yang mengaku kehilangan istrinya bernama Rose yang dari keterangan saksi, wanita bernama Rose ini terakhir kali terlihat berada di dalam mobil bersama dengan seorang pria bernama Liam, sehingga bisa disimpulkan bahwa wanita bernama Rose yang dimaksud adalah tiada lain dan tidak bukan adalah Jen itu sendiri. Jen pun menceritakan tentang berita barusan bahwasannya nama aslinya adalah Rose yang sudah 1 minggu menghilang dan sedang dicari oleh suaminya bernama Sam, sehingga Jen mengajak Liam untuk temui pria bernama Sam ini berharap bisa mendapatkan bantuan darinya. Sempat menolak untuk ikut karena tidak ingin mengambil resiko untuk menghilangkan nyawa orang lain lagi, pertanda bahwa Liam adalah sosok laki-laki yang sangat peduli terhadap orang lain dan memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Namun setelah Jen membujuknya beberapa kali, Liam akhirnya memutuskan untuk ikut juga. Setibanya di lokasi, Jen yang sama sekali tidak ingat dengan suaminya sendiri pun sekonyong-konyong meminta Sam untuk masuk ke dalam mobil dan percayalah pada mereka berdua, di mana Sam diajak pergi ke tempat terbuka untuk diperlihatkan tentang jenis masalah seperti apa yang sedang mereka berdua hadapi. Terdapat 2 ekor burung sedang entrep di bawah jembatan. Liam secara perlahan berjalan mundur menjauhi Jen yang ketika jarak antara keduanya sudah lebih dari radius 15 meter, kedua burung itu pun mati dan terjatuh begitu saja hingga membuat Sam seolah tak percaya melihatnya. Pada akhirnya, Sam yang bernama lengkap Sam Sul ini pun percaya kepada mereka berdua dan mau untuk membantu keduanya bersembunyi di toko pribadi miliknya, di mana saat Sam sedang keluar untuk menyembunyikan mobil, Jen dan Liam menemukan seonggok poster orang hilang atas nama Lily, tapi wajahnya adalah wajah si Jen. Pada akhirnya terungkaplah jika sosok orang hilang yang ada pada poster tersebut adalah saudara kembar Jen yang sudah menghilang selama 1 tahun lamanya. Gara-gara itu pula lah hubungan Jen dan Sam menjadi tidak baik dan sering bertengkar dengan Jen yang sering kabur dari rumah. Namun sekitar 1 minggu lalu, pertengkaran mereka menjadi sangat memuncak dan hebat hingga Jen alias Rose tak kunjung pulang ke rumah yang membuat Sam menjadi cukup hariwang dibuatnya. You got really depressed. Saat itulah Jen akhirnya bisa mengingat sedikit tentang momen-momen terakhir sebelum dirinya mengalami kecelakaan mobil dan akhirnya hilang ingatan. Saat itu Jen sedang berada di jembatan dan memegangi poster Lily kakaknya yang ternyata pada malam itu Jen yang depresi sempat berniat untuk bundir dengan cara lompat dari atas jembatan yang secara kebetulan muncullah Liam yang datang menolong dan mengajaknya pergi menggunakan mobil. Akhirnya terungkaplah jika di antara mereka berdua tidak ada hubungan yang spesial, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Pertemuan mereka di jembatan tersebut adalah suatu kebetulan ketika Liam berhasil menyelamatkan Jen dari niatnya bundir, dan untuk sementara bisa disimpulkan bahwa sepertinya ya mereka berdua mengalami kecelakaan mobil saat sedang pergi meninggalkan jembatan tersebut. You saved my life. Singkat cerita, larut malam pun tiba. Jen tak sengaja ketiduran tepat di atas paha Liam sehingga hal itu menimbulkan sedikit kecemburuan bagi Samsul yang notabene adalah suami sahnya, di mana hal itu menimbulkan sedikit perdebatan di antara mereka berdua tentang kecurigaan Sam yang menganggap jika Jen telah berselingkuh dengan Liam dan pura-pura hilang ingatan untuk menutupi perselingkuhan tersebut, sementara Liam yang berada di ruangan lain tak sengaja melihat gambar danau yang terdapat pada kalender sehingga muncullah sedikit ingatan ketika dia dan Jen sedang mengobrol di dalam mobil tepat sebelum kecelakaan, yang di situ Liam mengajak Jen untuk menenangkan diri alias niis di sebuah pondok dekat danau yang cukup jauh dari keramaian.
Liam pun meminta sebuah peta untuk memeriksa danau yang dimaksud, di mana Liam memiliki sebuah rencana untuk bersembunyi bersama Jane di tempat tersebut, sementara Sam dimintai tolong untuk hubungi beberapa ilmuwan dan para ahli untuk mencari penyebab atas fenomena aneh yang terjadi ini. Namun di situ Sam merasa tak rela jika istrinya harus pergi berdua dengan pria lain, sehingga lagi-lagi terjadi ketegangan yang membuat Sam menjadi ambak dan pergi keluar sendirian. I can't believe this. Saat sedang berkemas itulah Jen tak sengaja menemukan catatan milik Sam yang menceritakan detail tentang kehidupan mereka berdua, termasuk hari-hari terakhir sebelum mereka menghilang, di mana Sam sendiri terlihat sedang berpikir tentang keputusannya yang ternyata sudah menghubungi polisi untuk datang ke tempat ini, yang di situ Sam akhirnya menyesali tindakan tersebut sehingga dia segera menyuruh mereka berdua untuk pergi dari tempat tersebut, tetapi semuanya sudah terlambat. Ya, Sam akhirnya ketempuhan telah membiarkan polisi datang untuk menangkap istrinya dan Liam, yang di situ para polisi belum menyadari tentang betapa bahayanya apabila mereka berdua dipisahkan, yang sungguh suatu kesialan yang kebetulan ketika mereka berdua akan dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil yang berbeda. Ya, meski Liam dan Jen sudah memperingati mereka semua habis-habisan, pada akhirnya semua orang yang berada dalam radius 15 meter dari Liam harus mati secara sia-sia. Bahkan satu perwira polisi yang baru menyadari hal itu pun dengan bodohnya malah mengacungkan pistol sambil mendekati Liam, sehingga beliau juga harus mati seperti yang lainnya. Pada akhirnya, Sam merelakan istrinya pergi dengan Liam, sementara dirinya akan tetap di sini untuk menjelaskan apa yang terjadi kepada para polisi yang akan berdatangan. Yang ketika sudah berangkat, di situ Liam nampak sangat amat merasa bersalah dengan jatuhnya korban jiwa yang kian bertambah banyak, di mana Jen mencoba menenangkan Liam bahwa itu semua bukan salahnya, meskipun secara teknis diakibatkan oleh radiasi yang terpancar dari tubuhnya. Ketika malam tiba dan saat sedang belanja di Yuli Mart, itulah muncul sekilas info mengenai pihak NASA yang baru saja merilis rekaman tentang peristiwa kosmik yang terjadi pada malam mereka kecelakaan, tepat di lokasi yang sama dengan tempat mereka menemukan bulatan hitam yang kita lihat tadi, sehingga apa yang terjadi pada Liam dan Jen disebabkan oleh peristiwa kosmik tersebut yang membuat Liam memiliki semacam kekuatan untuk membunuh semua makhluk hidup dalam radius 15 meter dengan Jen yang berperan sebagai penangkalnya. Only for a few frames, but we can definitely make out something that seems to live. Singkat cerita, mereka sudah tiba di pondok dekat danau milik Liam, yang di situ keduanya bingung dengan akhir dari petualangan ini, karena jikalaupun Sam berhasil menghubungi ilmuwan dan para ahli terkemuka, tidak ada yang bisa menjamin mereka bisa menyembuhkan Liam dari kondisi aneh ini, sehingga daripada liar terus memikirkan hal tersebut, Liam memutuskan untuk pergi ke danau sendirian dengan maksud untuk menenangkan diri. Sampai sini, Liam mungkin tidak sadar jika akan ada banyak sekali binatang-binatang kecil hutan yang mati pada saat dia berjalan, seperti semut, jangkrik, tonggeret, bajing, ganggarangan, bancet kole, dan lain sebagainya, sehingga alangkah bijaknya apabila Liam tidak berjalan sendirian di luar seperti yang dilakukannya sekarang ini. Jen yang bete sendirian pun bermaksud untuk membuat perapian, yang di situ dia tak sengaja menemukan sebuah buku yang di dalamnya terdapat puluhan poster wanita yang hilang selama beberapa dekade terakhir, di mana salah satu poster tersebut terdapat wajah Lily Grayson, kakak kandungnya, sehingga akhirnya terungkaplah jika sosok Liam yang sedari tadi kita merasa simpati terhadapnya rupanya adalah sosok psikopat pembunuh berantai yang sudah sering melakukan penculikan dan pembunuhan selama bertahun-tahun lamanya. Di sini juga Jen akhirnya bisa mengingat detik-detik sebelum mereka mengalami kecelakaan, di mana penyebab kecelakaan tersebut bukanlah disebabkan oleh peristiwa kosmik yang terjadi, melainkan disebabkan oleh tindakan Jen yang berusaha membela diri dari Liam yang berniat untuk membiusnya, di mana peristiwa kosmik itu sendiri terjadi tepat sesaat setelah mereka mengalami kecelakaan tersebut.
Jane juga menemukan namanya tertulis pada halaman terbaru yang belum ada posternya, hingga bisa disimpulkan bahwa Liam memang berencana untuk menjadikan Jane sebagai target dia selanjutnya, di mana Liam sendiri nampak baru menyadari bahwa dirinya ternyata adalah seorang serial killer atau pembunuh berantai, dan sama sekali tidak habis pikir kenapa dia bisa sampai setega dan sedekat itu membunuhi para korbannya. Dan ya, Jane terlihat sudah berada tepat di belakang Liam dengan senapan yang sudah mengarah kepadanya, di mana sampai sini mungkin akan ada dua kubu penonton yang berbeda sudut pandang. Kubu pertama adalah para penonton yang sudah kehilangan rasa simpati kepada Liam setelah tahu siapa dia sebenarnya. Kubu kedua adalah para penonton yang masih menaruh rasa simpati melihat Liam yang tidak ingat dengan apa yang dia lakukan atau perbuat di masa lalu, karena dari raut wajahnya terlihat jelas sekali Liam menyesali apa yang sudah dia perbuat dan tampak pasrah dengan apapun yang akan Jane lakukan terhadapnya. Alih-alih akan membunuhnya di danau, Jane justru membawa Liam kembali ke pondok untuk diserahkan kepada pihak berwajib, yang di situ mereka berdua sudah disambut oleh 3 orang penduduk lokal yang mengikuti mereka sejak semalam, di mana ketiganya berambisi untuk mendapatkan imbalan atas sayembara yang diadakan polisi untuk bagi siapapun yang berhasil menangkap 2 buronan ini. Yang ketika 2 orang bermaksud untuk main hakim sendiri, tiba-tiba Take care of her. ya, Liam bermaksud untuk membunuh ketiganya dengan cara menjauhkan diri dari posisi Jane berada, di mana Jane sempat memperingatkan ketiganya untuk lepaskan kami. Tetapi ketika satu pria sok-sokan mengancam akan menarik pelatuk, Liam terpaksa semakin menjauh sehingga... Ya, Jane pun terkena tembakan tepat di bagian perut, di mana Liam segera membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan darurat, yang karena tak bisa terus seperti ini, Liam yang sadar diri bahwa dirinya sudah melakukan banyak perbuatan dosa pun memutuskan untuk mengambil tindakan berani, yaitu menembak kepalanya sendiri, hitung-hitung sebagai bayaran atas semua tindakan jahatnya di masa lalu. Tamat ending yang cukup membagongkan. Sangat ironis sekali memang apa yang menimpa Liam dan Jane, dan inti dari kejadian ini mungkin kurang lebih seperti sebuah karma atas perbuatan Liam di masa lalu. Sudah suratan takdir ketika peristiwa kosmik menimpa mereka berdua, yang mungkin itu adalah kesempatan bagi Liam untuk bertaubat dan menyesali semua perbuatannya, yang pada akhirnya Liam tidak punya pilihan lain selain menghabisi diri sendiri daripada menimbulkan lebih banyak korban jiwa yang tidak bersalah.